Ta'ala telah menurunkan kepada kita Al-Quran yang diwahyukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwahyukannya kepada beliau sebagai kalamullah, sebagai kalam ilahi. Al-Quran Allah sebutkan tentangnya, tentang sifat-sifatnya di banyak ayat di dalam Al-Quran. Di antara sifat-sifat Al-Quran yang ingin kita bahas pada kajian singkat di pagi hari ini adalah yang Allah sebutkan pada ayat kedua dari surat Al-Baqarah yang kita atau rata-rata kita telah menghafalnya. Setelah Allah mengatakan Alif Lam Mim, kemudian Allah lanjutkan dengan Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Itulah Alkitab, yakni Al-Quran. La Raiba Fihi, yang tidak ada sedikit pun keraguan tentangnya. Tidak ada sedikit pun keraguan bahwasanya Al-Quran itu benar datangnya dari Allah, bukan buatan Rasulullah, bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat yang lainnya, Alif Lam Mim, di dalam surat As-Sajdah, Tanzilul Kitabi La Raiba Fihi Min Rabbil Alamin. Setelah juga Allah mengatakan Alif Lam Mim di dalam surat As-Sajdah, kemudian Allah menyatakan Tanzilul Kitab, penurunan Al-Quran ini La Raiba Fihi Min Rabbil Alamin. Tidak ada sedikit pun keraguan bahwasanya diturunkan dari sisi Rabbul Alamin, Allah. Ini adalah salah satu daripada sifat Al-Quran. La raiba fi, tidak ada sedikit pun keraguan bahwasanya Al-Quran telah meliputi, mencakup segala aturan, segala hukum yang relevan untuk semua zaman, untuk semua jenis manusia, dimanapun dan kapanpun mereka hidup. Tidak ada sedikit pun keraguan, la raiba fi, bahwa semua hukum dan aturan yang ada di dalamnya, syariat yang tercantum di dalam Al-Quran, demi kebaikan umat manusia, untuk kehidupan mereka, antar sesama mereka ketika di dunia, dan kehidupan mereka di akhirat nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan sifat yang kedua dari Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Ada sebuah pertanyaan, apakah kemudian Al-Quran tidak menjadi petunjuk bagi selain orang yang bertakwa? Keumuman manusia. Padahal Al-Quran ini diturunkan untuk memberi petunjuk kepada semua manusia. Jawabannya tentu. Al-Quran pada ayat kedua dari surat Al-Baqarah ini
disebutkan hanya berupa atau sebagai petunjuk bagi al-muttaqin. Namun di ayat yang lainnya Allah menyatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan yang telah diturunkan padanya Al-Qur'an hudan, petunjuk, linnas, untuk seluruh manusia. Lalu kenapa di dalam surat Al-Baqarah ini hanya dibatasi fungsi Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk, hanya untuk orang-orang yang muttaqin? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya hidayah itu ada dua macam. Ada dua jenis hidayah. Ada dua jenis petunjuk. Yang pertama adalah hidayah al-ammah, hidayatul bayan, hidayah yang bersifat umum dalam pengertian bahwasanya Al-Quran itu berupa petunjuk dan penjelasan-penjelasan yang berisi keterangan-keterangan untuk seluruh manusia. Berisi berbagai bayan, penjelasan untuk seluruh manusia. Pada sifat asli Al-Quran itu adalah petunjuk dan penjelasan untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Yang muslim dan yang kafir, yang bertauhid ataupun yang musyrik, yang berbuat ketaatan ataupun yang bermaksiat, maka Al-Quran itu hudan linnas. Namun untuk jenis hidayah yang kedua, yaitu hidayatut taufiq wa hidayatul amal, maka tidak bisa didapat kecuali oleh orang-orang yang muttaqin. Hidayah untuk bisa beramal dengan berbagai petunjuk. Hidayah untuk mendapatkan taufik, dimudahkan untuk menerapkan, mengamalkan, mempraktekkan berbagai hukum yang ada di dalam Al-Quran, tidak bisa dilakukan dan tidak bisa diraih kecuali oleh al-muttaqin. Dalam urusan dunia pun demikian. Coba kita perhatikan. Di jalan-jalan itu ada rambu-rambu. Sudah tahu sebagian manusia bahwa ini dilarang berjalan, diperintahkan untuk berhenti. Kalau lampu merah menunjukkan semua kendaraan berhenti. Tapi apakah semua kendaraan berhenti? Ada beberapa pihak yang melanggar, nggak peduli. Sudah dilarang untuk mobil umum masuk ke jalan ini, hanya satu arah. Tapi masih ada saja yang melanggar. Ya. Sehingga rambu-rambu tadi, petunjuk-petunjuk di jalan-jalan itu tidak berfungsi bagi orang-orang yang memang karakternya tidak baik. Walaupun dia tahu tentang aturan itu. Tidak jauh berbeda, bahkan sama dengan ini Al-Quran. Al-Quran dalam pengertian ini, dia berisi petunjuk-petunjuk. Peraturan-peraturan. Lakukan ini, lakukan itu. Tinggalkan yang ini, tinggalkan yang itu. Berimanlah dengan ini dan ini. Dan seterusnya. Namun, siapa yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran? Tidak lain hanyalah al-muttaqin. Ini adalah fungsi Al-Quran. Dua jenis hidayah ini tadi. Yang pertama hidayah apa namanya? Hidayatul bayan. Hidayah hanya sebatas berisi penjelasan-penjelasan, hukum-hukum, ketentuan-ketentuan. Ini Al-Quran. Bersifat apa ini? Umum, am, untuk seluruh manusia. Kita yang ada di masjid sini, yang di luar di masjid, saudara-saudara kita, bahkan untuk orang-orang yang belum beriman sekalipun, Al-Quran pada hakikatnya adalah hidayatul bayan, penjelasan kepada mereka.
Yang kedua diberi nama hidayah, hidayatut taufiq, hidayah untuk bisa beramal. Itu pun butuh hidayah. Berapa banyak orang tahu tentang hukum-hukum Al-Quran, sudah sekolah tinggi tentang hukum-hukum Al-Quran, tapi dia tidak bisa beramal. Sudah tahu hukum riba, tapi dia tetap bermuamalah dengan riba. Tahu berbagai aturan-aturan Allah, tetapi dia tidak mengamalkannya. Maka untuk kita bisa beramal dengan Al-Quran butuh hidayah lagi dari Allah. Butuh hidayah dari Allah. Apa yang diistilahkan dengan taufik. Makanya sering kita mendengar dalam doa, wabillahi at-taufiq wal hidayah. Dua jenis hidayah ini Allah tegaskan di dalam surat Ali Imran tentang Al-Quran. Bahwa Al-Quran meliputi dua hidayah ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hada bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk yang bersifat umum untuk seluruh manusia, kata Allah. Dan dia di waktu yang sama merupakan petunjuk dan teguran bagi orang-orang yang beriman. Dibedakan oleh Allah antara an-nas, manusia secara umum, dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di satu ayat di dalam surat Ali Imran. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan di dalam ayat-ayat yang lainnya menegaskan bahwasanya Al-Quran ini tidak bisa diambil manfaatnya sebagai petunjuk, sebagai hidayah atau taufik oleh orang-orang yang kafir, yang tidak mau beriman. Di dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang Al-Quran ini, وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Pasti kata Allah, Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ini wahai Muhammad tidaklah menambah bagi orang-orang yang tidak mau beriman, tidaklah menambah bagi orang-orang yang kafir kecuali tughyanan, semakin melampaui batas perbuatan mereka, semakin mereka tenggelam di dalam kekufurannya karena enggak mau beriman dan tidak ada niatan untuk beramal memang. Ini Al-Quran. Di dalam ayat yang lainnya, di dalam surat Al-Fussilat Allah menyatakan tentang Al-Quran lagi, memisahkan dan memilah dua jenis hamba antara yang mukminin dan yang kafirin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa wal ladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada mereka bahwasanya Al-Quran ini untuk orang-orang yang beriman, berfungsi sebagai hidayah. Hidayah apa? Taufik secara khusus, dan di dalamnya mengandung hidayah al-bayan. Bagi siapa? Lilladzina amanu wa shifa, dan mengandung obat penyembuh dari berbagai penyakit hati, dari berbagai penyakit kalbu. Al-Quran itu syifa dari berbagai penyakit syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir, kerancuan-kerancuan di dalam beriman,
kerancuan-kerancuan di dalam berakidah dan memahami Islam. Al-Quran syifa, sebagai obat bagi penyakit kolbu. Di kolbu ini ada penyakitnya, yang Allah nyatakan tentang kaum munafikin, fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Nah, namun kata Allah Subhanahu wa taala, dan juga Al-Quran itu syifa dari penyakit syahwat yang menggelapkan hati manusia. Syifa, qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Katakan wahai Muhammad, bahwasanya Al-Quran itu untuk orang-orang yang beriman, berfungsi sebagai huda dan syifa, obat. Wa ammal ladzina kafaru, sementara orang-orang yang kafir, fi adhanihim waqrun, di telinga-telinga mereka itu ada sumbatan mendengar ayat Al-Quran, tapi karena mereka tidak beriman terhadap Al-Quran, bisa tidak beriman secara mutlak, tidak meyakini ini adalah kitab suci yang turun dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu. Ada yang tidak beriman kepadanya dengan keimanan yang sempurna, hanya beriman dengan keimanan yang setengah-setengah. Maka Al-Quran pun tidak berfungsi secara sempurna bagi orang yang jenisnya seperti ini, sebagai petunjuk, sebagai hidayah atau taufik. Fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama, dan Al-Quran ini seolah-olah di hadapan mereka itu gelap, tidak bisa menerangi jalan mereka, tidak bisa menerangi hati mereka, sehingga mereka beriman dengan kegelapan, berakidah dengan kegelapan. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dua jenis hambanya terkait dengan Al-Quran. Dua jenis hamba-hamba Allah terkait dengan Al-Quran. Allah nyatakan, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana. Ketika turun sebuah surat dari surat-surat Al-Quran, diturunkan oleh Allah sebagai wahyu, orang-orang munafikin berkata di antara sesama mereka dengan mengolok-ngolok, siapa sih di antara kalian yang imannya bertambah dengan sebab turunnya surat ini? Siapa sih di antara kalian yang merasakan naiknya iman dan bertambahnya iman dengan turunnya surat-surat ini, dengan turunnya Al-Quran ini? Siapa? Nah, mengolok-ngolok. Namun Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang jenis hamba yang kedua. Wa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Sementara orang-orang yang beriman yakin tentang Al-Quran, yakin tentang kebenarannya, yakin bahwasanya Al-Quran sebagai kitab petunjuk yang mutlak kebenarannya, maka kata Allah, fazadathum imana, turunnya surat-surat ini menambah keimanan mereka, naik keimanannya. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Sementara orang-orang, perhatikan baik-baik, Allah lanjutkan, sementara orang-orang yang di dalam kalbunya itu ada penyakit, dua jenis penyakit.
penyakit syubhat, ya, kerancuan di dalam memahami Islam. Ini syubhat. Rancu di dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul, tidak ditempatkan pada tempatnya, tidak ditempatkan sebagaimana Rasulullah meletakkannya, tidak ditempatkan sebagaimana para sahabat meletakkannya dan memahaminya. Ini syubhat. Ini penyakit yang ada di dalam kolbu. Dan yang kedua adalah penyakit syahwat yang akan menghalangi dia untuk beramal, yang membuat hatinya itu berat beramal. Penyakit syahwat. Nah, kemudian Allah lanjutkan, fazadathum rijsan ila rijsihim. Jenis orang yang seperti ini, Al-Quran atau turunnya ayat-ayat ini tidaklah menambah kepada mereka kecuali penyakit dengan dua jenisnya tadi, penyakit syubhat dan syahwat, di atas penyakit mereka yang sebelumnya, tambah, dan seterusnya. Ikhwani fid din, barakallahu li wa lakum. Begitu juga di dalam surat Al-Maidah Allah menyebutkan kembali tentang sifat Al-Quran ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sungguh telah datang kepada kalian wahai umat manusia dari sisi Allah Subhanahu wa taala nur, sebuah cahaya yang menerangi kegelapan mereka. Wa kitabun mubin, dan sebuah kitab yang agung, yang jelas, yang mulia, yang jelas hukum-hukumnya, aturan-aturannya. Apa kata Allah? Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran ini Allah memberikan hidayah kepada siapa? Man ittaba'a ridwanahu, kepada orang-orang yang kesukaannya, kebiasaannya, ambisinya mencari ridha Allah, mengejar ridha Allah. Jenis hamba yang seperti ini, yang amalannya itu tindak tanduknya semuanya dalam rangka mencari dan mengejar ridwan Allah, keridhaan Allah, maka Al-Quran ini kata Allah, yahdi bihi, Allah berikan petunjuk dengan sebabnya, dengan sebab Al-Quran kepada orang yang seperti ini. Yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subulas salam, menunjukkan orang-orang yang seperti ini, memberikan bimbingan dan taufik kepada orang-orang yang yattabi'una ridwanallah subulas salam, jalan-jalan keselamatan yang akan mengantarkan dia selamat dari azab Allah, jalan-jalan yang akan mengantarkan dia kepada darussalam, jannah. Ditunjukkan oleh Allah. Ya subhanallah, ketika dia membaca Al-Quran, dimasukkan oleh Allah ke kalbunya hidayah untuk bangkit keimanannya, untuk bertambah, meningkat, untuk bangkit amalannya, bertambah, kuantitasnya bertambah hari demi hari dengan dia membaca Al-Quran. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnih, dan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran ini mengeluarkan mereka. Siapa mereka? Manittaba'a ridwanahu, orang-orang yang selalu mencari, mengejar keridhaan Allah. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, kegelapan kesyirikan menuju kepada cahaya tauhid, dari kegelapan maksiat dengan berbagai bentuk dan tingkatannya kepada cahaya ketaatan, dikeluarkan oleh Allah. Di hadapan dia terang benderang.
wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan memberi petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Ini sekilas tentang sifat-sifat Al-Quran. Kalau kita tahu beberapa sifat ini, pertanyaan yang penting sekarang ini, sudahkah kita tergolong orang-orang yang bertakwa? Sehingga Al-Quran itu berfungsi untuknya. Sudahkah dia menjadi orang yang bertakwa? Sehingga Al-Quran itu benar-benar sebagai hidayah. Berapa banyak qari'ul Quran? Qari'. Berapa banyak huffaz Al-Quran, para penghafal Al-Quran? Berapa banyak yang bisa membaca Al-Quran tanpa melihat kepadanya dengan qiraah yang luar biasa, tetapi dia tidak bisa mengambil manfaat hidayah. Kemaksiatannya terus berjalan, beriman, berakidah di atas syubhat, bermanhaj di atas manhaj yang menyimpang dari Al-Quran itu sendiri. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah kita tergolong orang yang bertakwa? Ini yang butuh untuk kita cari. Pada ayat-ayat berikutnya Allah menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang muttaqin. Hudan lil muttaqin. Siapa itu al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini mereka. Pembahasan tentang sifat-sifat muttaqin tentunya membutuhkan waktu khusus, tetapi setidaknya dari kajian singkat kali ini kita tahu dan kita mengambil manfaat insyaallah bahwasanya Al-Quran itu berfungsi sebagai hidayatut taufik untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah bantu kita untuk menjadi orang-orang yang Allah sebutkan ittaba'a ridwanahu, selalu mencari keridhaan Allah, termasuk majelis kita seperti ini. Saya dan antum semuanya. Sudahkah kita menjadikan duduknya kita di majelis ini, hadirnya kita di salat berjamaah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dalam rangka ittaba'a ridwanallah, dalam rangka untuk mengejar dan mencari ridha Allah, dengan harapan saya keluar dari majelis ini iman saya harus bertambah, iman saya harus menjadi iman yang membuahkan amal, membuahkan akidah dan manhaj yang benar, membuahkan akhlak yang terpuji. Sudahkah kita meniatkan ini? Kalau sudah kita meniatkan ini, yakini bahwa Allah itu pasti akan menurunkan hidayahnya. Kalau ternyata belum, sebagai teguran bagi kita, sebagai bahan koreksi. Kenapa sih iman saya hari ini kok tidak bertambah dibandingkan kemarin? Kenapa sih amalan saya, akhlak saya, ibadah saya kok tidak berubah? Berarti ada sesuatu. Ada sesuatu yang menghalangi. Yang Allah sebutkan tadi, fi adzanihim waqrun, di telinga-telinga mereka itu ada sumbatan. Sumbatan maknawi, bukan sumbatan hissi yang bisa dilihat oleh penglihatan kita. Maknawi, tertutup telinga. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Wallahu a'lam bis-shawab. Apa hukumnya salat yang terputus karena tiang masjid? Kalau seandainya masjid atau kondisi jamaah yang salat itu tidak terlalu banyak, ya, seperti salat subuh, keumuman salat 5 waktu,
maka sebaiknya menghindari tiang-tiang ini. Kalau musollinnya, orang-orang yang sholat tidak terlalu banyak, dalam pengertian masih cukup tempatnya, sebaiknya dihindari. Nah, karena Rasulullah SAW dulu melarang sebagian sahabatnya sholat di antara tiang-tiang masjid, disuruh mundur atau disuruh maju, mundur atau maju, menghindari tiang agar shafnya tidak terputus. Inilah bimbingan Rasulullah SAW. Jadi dihindarkan. Namun ketika masjid itu penuh, seperti ketika sholat Jumat atau ketika ada acara kajian-kajian yang dihadiri oleh hadirin yang banyak, dan masjid dengan kondisi seperti itu tidak menampung jumlah orang-orang yang sholat, maka boleh, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan difatwakan oleh para ulama. Nah, namun selama masjid masih luas, bisa menampung orang-orang yang sholat, maka hindarilah tiang-tiang ini. Kata Anas bin Malik, kunna nu'maru bi ittiqa'i hadhihi, dengan mengisyaratkan kepada tiang-tiang, kami dahulu diperintah oleh Nabi untuk menghindari tiang-tiang ini ketika sholat berjamaah. Rasulullah menyatakan, man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Barang siapa yang menyambung shaf, berusaha untuk tetap menyambungnya, maka Allah akan sambung hubungan dengannya, sambung hubungan rahmatnya, sambung hubungan hidayahnya. Dan barang siapa yang memutus shaf, kata Rasulullah, Allah akan putuskan hubungan dengannya, hubungan hidayahnya, hubungan taufiknya, dan seterusnya. Nah, maka dilihat kondisi jumlah orang-orang yang sholat. Tembok yang mana? Lah, tidak termasuk tiang, tetapi dipenuhi dahulu shaf yang ada di dalam masjid. Ya, dipenuhi dahulu shaf yang ada di dalam ruangan masjid. Jika sudah tidak mencukupi, baru di teras-teras itu. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan kedua, apa hukumnya seorang yang meminjam uang dari bank? Boleh asal nggak ada bunganya. Hah? Ada bank yang nggak pakai bunga. Pinjam 1 juta, kembali 1 juta. Nah, ada. Kalau ada maka boleh. Dan kabarin kita kan gitu. Di mana tempatnya? Nah ya itu. Nah, kalau semuanya pakai bunga dan itulah realita yang ada, maka itu adalah riba. Kata para ulama, kullu qardin jarin alaihi manfa'ah fahuwa riba. Seluruh jenis transaksi pinjam meminjam yang di sana mengandung unsur manfaat bagi orang yang meminjami, ya, maka itu adalah riba. Perhatikan baik-baik agar membantu kita memilah-milah mana yang riba, mana yang bukan. Pinjam 1 juta, kembali 1.100.000. Itu adalah riba yang dilarang oleh Allah, yang Allah ancam dengan peperangan. Nah, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Mereka-mereka yang telah datang teguran tentang haramnya riba tetapi terus berlanjut, kata Allah, umumkan peperangan. Kalau Allah yang memerangi kita, negeri kita, perekonomian kita, mau kemana kita? Kalau diperangin Amerika dan sekutunya dengan berbagai macam boikot ekonomi, nggak ada masalah. Selama kita langsung berhubungan kepada Allah dan taat kepada Allah dan syariatnya. Ya. Karena terpaksa. Bagaimana terpaksanya? Dilanjutkan, misalnya ingin membuat rumah.
Ya kalau nggak mampu buat rumah, jadi kontraktor kan? Kontrak sana, kontrak sini. Nah, ya, barakallahu fikum. Jadi kontraktor. Nah, kalau nggak bisa bangun rumah, tergantung rumahnya yang mau dibangun seperti apa. Nah, kalau dia merasa puas dengan rumah ukuran 2 kali lipat rumahnya Rasul, tahu 2 kali lipat rumahnya Rasulullah? Hah? Rumahnya Rasulullah itu kalau Rasulullah berdiri kena kadang-kadang ininya kepalanya, kena atap. Ya. Kemudian luasnya hanya sebatas kalau mau sholat itu Aisyah mensembunyikan kakinya, itu nggak cukup sama Rasulullah dipinggirkan. Nah, ya. Anak katakan 2 kali lipat. Lebih mewah nggak dari rumah Rasulullah? Ya. Maka insya Allah nggak perlu pakai pinjam kepada bank ataupun yang lainnya, instansi-instansi riba yang lainnya. Sabar, mau bangun rumah itu kan nggak harus sekarang selesai. Beli tanah dulu, ukuran 4 kali 4 meter. Waduh, lah ya itu. Kamu mau ngikutin syahwat, kemudian menyatakan terpaksa. Ya. Nah, 4 kali 4 meter. Iya, kalau di kota mahal, 1 meternya 1 juta. Ya jangan di kota, di desa. Ya, ini 1 meternya masih ada 40.000, harganya 30.000. 4 kali 4, 16 meter. Kalau 40.000 berarti 640.000 ya. Murah ya. Nah, itu. Nah, maka harus didudukkan definisi terpaksa ini. Menurut kacamata siapa terpaksa? Dan apa makna terpaksa dalam syariat? Jadi saya katakan tidak boleh meminjam uang dari bank. Saya terpaksa saya mau mengembangkan toko saya ini. Loh, terpaksa mau mengembangkan toko, usaha. Ya. Inilah kondisi masyarakat kita, dengan mudah menilai sesuatu itu sebagai sesuatu yang sifatnya darurah atau terpaksa. Maka jawabannya tidak boleh meminjam uang dari bank. Doa kepada Allah dan berusaha. Kemudian sabar. Ya, kemudian sabar. Rasulullah SAW ketika meninggal dunia itu, ya, masih meninggalkan pakaian perangnya yang dijadikan sebagai jaminan gaden, bukan pegadian kayak sekarang yang mengatasi masalah dengan 1000 masalah. Ya. 1000 masalah, balasannya 1 masalah di dunia, terlilit hutang semakin besar. Ya. 999 masalah nanti di akhirat, lebih besar azabnya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, Rasulullah meminjam apa? Untuk bangun rumah. Pinjam gandum untuk dimakan. Pernah kita menggadaikan sepeda motor kita untuk pinjam beras? Pernah. Saya yakin, insya Allah semua yang ada di sini nggak pernah. Mau pinjam beras. Bayangkan ini Nabi manusia paling bertakwa, kondisinya seperti ini. Maka yang hilang dari kita ini adalah as-sabr, kesabaran dan syukur. Kita tidak menyukuri apa yang ada pada kita. Nah, masih ada beberapa pertanyaan lainnya, namun saya cukupkan sampai di sini dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari atau sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.